Baik, selamat malam. Selamat malam, Pak Tommy. Dan terdengar suara saya dengan baik. Malam hari ini saya ucapkan selamat datang kepada peserta. Ini ada banyak sekali, ada cukup banyak. Kemudian akan dibawakan oleh Dr. Yovita Arini. Dia adalah dosen di Fakultas Hukum UTAK Surabaya. Kemudian ada yang lainnya, misalnya saudara kesulitan memberikan langsung di chat saja di bagian kanannya, itu mempermudahkan membacakan pertanyaan saudara. Tema hari ini saya hanya sekilas saja menggunakan yang cukup menarik terkait wisata di pidana. Tentu saja judul ini terkait dengan hal apa saja sih yang dapat dipidana terkait COVID, kemudian undang-undang karantina kesehatan khususnya pasal 93 itu bagaimana sih? Begitu juga dengan rahasia yang diatur Perpres 36/2012. Baik, kepada Ibu Yovita, maksimal 5 menit Bu ya. Silakan Bu Yovita. Selamat malam semuanya. Kemudian bisa mendengar suara saya ya. Senang sekali bisa jumpa lagi walaupun kita ketemunya di layar seperti ini. Oke. Baik, awal ketika saya menerima dari Pak Tommy judulnya COVID serius dapat dipidana dengan tanda tanya di situ. Rasanya judulnya kayak kontroversial ya, dan banyak SMS juga yang saya terima. COVID kan virus, bisa nggak sih dipidana gitu ya? Oke, jadi karena itu juga judulnya dalam kurung, maka saya juga akan menjawab bahwa yang dipidana tentu bukan virusnya, bukan COVID-19-nya. Lalu siapa yang bisa dipidana? Gitu ya. Baik, kita akan melihat pengertian atau terminologi dari pidana itu adalah suatu hukuman, itu secara gamblang hukuman itu yang dipidana apa? Itu adalah sanksinya. Nah, dengan fenomena COVID-19 ada beberapa subjek hukum, ada beberapa orang atau ada beberapa kelompok masyarakat yang bisa dipidana. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu tentang karantina kesehatan di pasal 93 jelas aturannya bahwa orang yang tidak mematuhi keadaan menyebabkan kedaruratan kita dipidana. Nah, itu kalau menurut Undang-Undang kemudian kita lihat lagi bahwa banyak sekali di media sosial itu berita-berita tentang ada sih yang bagus, cuman juga ada yang hoax, maka ada lagi yang bisa yang menyebarkan hoax atau berita bohong berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang 2000 itu orang yang menyebarkan berita bohong, apalagi efek bohong itu akan ini juga kemudian kita tahu bahwa telah keluar Perpu nomor 1 tahun Perpu nomor 17 tahun 2020,
kemudian ada PP 21/2020, ada Kepresnya tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka dalam hal ini jelas ada ancaman-ancaman pidana bagi siapa saja yang dalam hal ini mengganggu ketertiban masyarakat, menimbulkan keresahan. Nah, yang tadi saya kemukakan adalah aturan-aturan yang secara hukum disebut hukum khusus atau lex specialis. Nah, kalau kita lihat karena secara umum di masyarakat itu biasanya lebih melihat hukum pidana itu dari apa yang ada di dalam KUHP. Di dalam KUHP pun juga mengatur bahwa di dalam pasal 212, 214, 216, 218 di situ jelas setiap bentuk setiap bentuk dari gangguan terhadap atau ada orang yang menghalang-halangi bagaimana pemerintah sudah menetapkan satu langkah-langkah untuk mengatasi kedaruratan kesehatan ini, itu tentu akan dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Mungkin itu dulu Pak Tommy, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi supaya lebih interaktif. Terima kasih. Ya, silakan. Tadi sudah diterangkan Bu Yovita, mungkin suaranya kurang terdengar. Bu Yovita mengatakan bahwa segala sesuatunya itu ini terkait dengan hukum kesehatan dan pidana. Di ruangan ini, di ruang virtual ini ada Pak Dekan. Selamat datang Pak Dekan. Kemudian silakan siapa yang mau menyampaikan pertanyaan bisa langsung aja berbicara. Ya, saya mau bertanya. Silakan, dari mana? Silakan. Ya, saya mau bertanya. Kan rekam medis itu milik pasien dan yang berhak melihat itu adalah dokter dan pasien. Nah, jika itu dibuka untuk umum, apakah tidak ada pidananya? Terima kasih. Langsung saya jawab ya, Pak Moderator. Silakan, Pak Tommy. silakan Bu. Iya, selamat datang Pak Dokter. Senang mau kembali. Ya, jadi memang ini menjadi debat dalam masyarakat karena terkait dengan rahasia kedokteran yang dipahami sebagai suatu hak kerahasiaan dari pasien. Tetapi untuk keadaan khusus berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, maka pembukaan rahasia kedokteran itu diperbolehkan. Pasal 9 itu diperbolehkan, pembukaannya pun diperbolehkan tanpa harus memiliki pemberitahuan terlebih dahulu kepada pasien yang bersangkutan. Tentu ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketiga, rahasia kedokteran itu dibuka. Nah, syarat-syaratnya itu terdapat di pasal 9 ayat 4, di situ dikatakan bahwa pembukaan tanpa pemberitahuan bisa dilakukan tanpa untuk memperjuangkan kepentingan umum. Artinya kepentingan umum di situ meliputi keperluan audit. Yang kedua terkait dengan keadaan luar biasa dan wabah penyakit. Yang ketiga tentang penelitian kesehatan. Keempat terkait dengan kebutuhan dan kebutuhan informasi yang dilakukan di masyarakat. Dalam hal ini memang kalau kita lihat di undang-undang praktek kedokteran ada wajib simpan rahasia kedokteran. Hanya karena ini sekarang kita berada pada keadaan khusus, undang-undang juga memberikan perlindungan bagi rumah sakit untuk memberikan informasi terkait dengan keadaan darurat dan keadaan biasa dan ya, kita dipahami ya. Ya. Jadi kesimpulannya tetap bagaimana Bu? Tolong diulangi lagi kesimpulannya secara singkat saja.
Biasanya kalau terjadi pembukaan rahasia kedokteran pada saat wabah itu diperbolehkan dan terhadap dokter atau rumah sakit yang bersangkutan tidak akan kena. Oke, baik. Jadi ada rahasia kedokteran memang harus dijaga karena sesuatunya itu juga terkait dengan KUHP, begitu ya Bu ya? Bukan begitu Pak Tommy. Jadi maksudnya begini, masyarakat memahami bahwa rahasia kedokteran itu tidak boleh dibuka begitu saja. Tetapi dalam keadaan khusus rahasia kedokteran itu boleh dibuka. Jadi boleh diinformasikan ada nama, ada identitas pasien yang PDP atau ODP atau bahkan yang positif corona, itu nggak apa-apa rahasia kedokterannya dibuka. Apalagi dengan Kepres nomor 11 tahun 2020 itu sekarang kita sudah di dalam keadaan kedaruratan gitu. Jadi untuk kepentingan ini kalau terjadi pembukaan rahasia kedokteran tersebut maka tidak akan ada pidana bagi tenaga kesehatannya, maksudnya bagi dokter dan rumah sakit. Oke. Gitu Pak Dom. Baik, jadi tidak ada pidana ketika ada pembukaan rahasia kedokteran. Silakan mungkin ada yang mau melanjutkan pertanyaannya? Selamat. Baru Pak, ada Pak. Selamat sore. Silakan, Pak. Silakan Pak. Gini Mas Tommy, Bu Vita, dalam hal apa ya, dalam COVID-19 ini ya, di luar yang apa tadi dibicarakan masalah dokumen rahasia ya, sehingga seseorang dapat dipidana terkait dengan mungkinkah penyebaran ini dapat dipidana, misalnya orang yang membawa virus kemudian mendekati orang lain, ya tertular, apa bisa dipidana? Satu, ya. Bisa nggak kira-kira? Ya, jadi misalnya orang ini, apalagi dia dengan sadar, dia mengetahui bahwa dirinya itu sedang positif, gitu ya, menderita penyakit dalam arti corona. Kemudian orang itu ya sudah kalau gitu dengan sengaja saya biarin aja deh, biar bukan saya aja yang kena tapi yang lain juga bisa kena. Nah, ini menurut undang-undang ini dapat dipidana. Ya, saya merujuk pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu bahwa seharusnya orang ini kan berada pada karantina gitu ya. Tetapi dia apalagi terbukti aja. Berarti mens rea-nya jelas. Actus rei-nya juga jelas, maka terjadi pemenuhan unsur-unsur pidana di sini yang menurut undang-undang itu dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan berupa denda. Dan juga jumlahnya juga sangat spektakuler ya, penjaranya bisa 1 tahun dan kemudian dendanya 100 juta seperti itu. Tapi artinya bahwa hukum sebagai panduan publik, apalagi ini hukum pidana, maka setiap warga masyarakat itu wajib untuk mentaati. Maksudnya tidak hanya dalam hal kedaruratan Pak Dekan, tapi juga tunduk pada undang-undang kesehatan. Tunduk pada undang-undang kesehatan. Ya, pada undang-undang tentang karantina kesehatan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di dalam KUHP itu juga disebutkan bagaimana kalau ada kerumunan nih. Nah, kerumunan itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kerumunan itu dapat menyebarkan atau menjadi media sarana untuk penyebaran virus. Dan pasal-pasal di dalam KUHP sendiri juga menjamin bahwa ketika ada orang yang dengan sengaja melakukan membuat kerumunan, kemudian dengan sengaja mungkin melawan petugas yang mengingatkan pada saat itu, juga dapat dikenai. Oke, sementara itu dulu Pak Tommy. Terima kasih. Baik. Jadi terkait dengan kerumunan dan lain sebagainya. Ini ada yang melakukan chat pada pasal 9 ayat 5, Permenkes 36 dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang. Tapi coba bagaimana nih Bu Yovita? Pasal 9 ayat 5 Permenkes 36 dibuka kepada institusi. Tetapi di grup ada nama dan alamatnya.
Iya, betul. Pak Tommy, jadi di dalam pasal 9 ya ayat 5 dari Permenkes yang dimaksudkan oleh Yenes ya mungkin ya. Nah, itu dari chat itu jadi ayat 5 ini identitas pasien dapat dibuka untuk kepentingan ayat 4, di mana di ayat 4 itu ada kepentingan audit medis, kepentingan keadaan luar biasa dan wabah penyakit gitu. Nah, itu diberikan kewenangan kepada institusi yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan perundang-undangan. Nah, perundang-undangan tentunya yang dimaksud di sini berdasarkan asas preferensi, maka kita memakai undang-undang yang baru sebagai dasar. Contohnya di sini dalam perundang-undangan Kepres nomor 11 tahun 2020 itu kita sudah berada nih keadaan yang kedaruratan kesehatan gitu. Nah, ini sudah merupakan suatu dasar untuk mengatakan bahwa identitas pasien itu boleh untuk dibuka. Demikian untuk Ya, jadi memang ada suatu pembatasan. Berikut ini ya, tadi ada dari R. Agustri Hatmoko, silakan yang mau ditanyakan. Ya, Pak Agus, ini rekan saya dari Universitas Surakarta. Oh iya, silakan. Silakan Pak, bisa langsung di chat saja juga boleh. Oke, selamat malam. Saya mau bertanya ini. Salam dari Palembang. Ya. Nah, bagaimana bila ada orang yang bukan tenaga medis, bukan pula dalam tanda kutip orang yang berwenang, tapi tiba-tiba misalnya bersuara memberikan, oh ini kena corona, sehingga nama baik orang tertentu mungkin bisa jadi masih ODP atau orang dalam pemantauan atau apa itu menjadi ya nama baiknya boleh katakan tercoreng lah. Orang menjadi takut segan. Apakah juga ada sanksi untuk orang-orang yang demikian? Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Agus Eko Harmoko. Beliau adalah pakar hukum kanonik dari Palembang. Oke, jadi kalau ada orang-orang yang mengaku demikian gitu ya, berarti kan konteksnya bisa jadi dia menyebarkan nama baik. Kemudian bisa jadi dia menyebarkan berita bohong, gitu ya. Kalau berita bohong, hoax tadi sudah saya sampaikan di mana yang mengabarkan ini dia menuduh seseorang itu menuduh si orang lain maksudnya itu adalah penderita sehingga nama baiknya tercemar, ya jelas ini juga dapat dipidana. Ya, jadi memang menyebarkan berita hoax juga dapat dipidana, Bu ya, betul begitu ya? Boleh nambah, Bu? Boleh nambah? Silakan. Ya, oke. Siapa ini? Ya, silakan. Pak Firna. Baik, pertanyaan untuk Bu Yovita ya Bu, tadi terkait dengan pengecualian rekam medis hanya diperbolehkan untuk syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah kepentingan umum, kan begitu. Kita lihat bahwa kondisi sosio-budaya Indonesia, masyarakatnya saat ini ketika kita membuka satu rekam medis, contohnya pasien yang terkena COVID positif, maka kita pasti banyak yang akan melakukan stigmatisasi ataupun cap buruk terhadap positif corona tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan, kepentingan umum yang manakah jika kondisi sosio budaya seperti ini terbentur dengan kondisi masyarakat saat ini, begitu Bu Yovita? Ya, oke. Jadi yang dimaksud dengan kondisi kepentingan umum, karena kita juga mengandung asas legisme, Mas Firna Anggoro, jadi rujukan kita adalah pada 9 ayat 4, tadi ada beberapa terkait audit medis, kejadian luar biasa, wabah penyakit, penelitian kesehatan, dan sebagainya. Lalu ketika di dalam pembukaan itu kemudian muncul stigmasi, karena memang kondisi sosial budaya Indonesia itu multicultural, heterogen dalam berbagai hal, dalam berbagai diferensiasi sosial maupun dalam berbagai stratifikasi sosial, memang ya kita harus mencoba untuk lambat laun mengubah mentalitas bangsa ini yang begitu mudah untuk memberikan justifikasi, untuk memberikan informasi. Memang nggak mudah dalam kondisi yang seperti ini. Makanya kalau menurut saya solusinya adalah
Pemerintah juga ikut melalui lembaga-lembaga edukatif itu bisa memberikan atau bisa mengedukasi masyarakat, bisa mensosialisasi masyarakat bahwa sebenarnya katakanlah orang yang menderita yang harus diisolasi sebenarnya mereka juga adalah bagian dari pahlawan-pahlawan masyarakat yang ingin menyelamatkan, bukan malah untuk diberikan jadi memang perlu ada ketika hukum ini berbicara bahwa untuk kepentingan umum, tetapi ketika itu berbenturan dengan kondisi sosial budaya membutuhkan upaya-upaya tambahan sadar berhukum gitu, untuk sadar kenapa satu tindakan medik ini dilakukan pada seseorang dengan tidak mudah menstigmatisasi. Memang saya tahu ini bukan hal yang mudah begitu. Dan bunyi undang-undang memang tidak akan bisa mengcover semua kepentingan masyarakat yang heterogen secara diferensiasi horizontal maupun stratifikasi secara vertikal, itu tidak mudah. Tapi paling tidak dengan adanya undang-undang, hak-hak konstitusional, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, itu sudah bisa menjadi guideline untuk kehidupan di masyarakat. Demikian, Mas Firna. Baik. Bu, mau nambah Bu Yasmita, Pak Tommy, Ya. Hakim dari Iya, Hakim dari Sumeneb. Mas Hakim dari Sumeneb. Ya, siap. Ya, begini tadi terkait rekam medis dan penyiaran terkait rekam medis dan etika pemberitahuan kepada dalam tanda kutip orang yang diindikasi terjangkit virus corona. Lah, di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 11 tahun 2008, di situ dijelaskan bahwa terkait informasi publik kepada masyarakat diperbolehkan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian terkait pencemaran nama baik, ketika pencemaran nama baik di ruang publik, di ruang media sosial, maka undang-undang yang tepat adalah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui tahun 2016, pasal 27 ayat 5, bahwa orang yang melakukan pencemaran nama baik di wilayah publik menggunakan bukti-bukti elektronik maka diancam pidana minimal 5 tahun. Dan kemudian diperkuat oleh pasal 27 ayat 3, menyebarluaskan secara transmisi dan lupa redaksinya juga diancam pidana 4 tahun. Jadi korelasi antara ayat 3 dan ayat 5 itu terkait pencemaran nama baik dan menyebarkan berita palsu melalui media elektronik berupa informasi elektronik. Dan kita ketahui alat bukti lex specialis, bukti elektronik adalah bagian dari alat bukti terbaru. Dari di KUHP 184 ada 5 alat bukti. Mungkin langsung satu alat pertanyaannya. lex spesialis. Ya, oke, terima kasih ya Pak Hakim dari Sumeneb. Beliau tidak bertanya nampaknya, tapi memberikan tambahan dan oke banget ya, artinya tambahan itu baik. Memang ketika kita bicara hukum pidana, bahkan tadi disebutkan pencemaran nama baik, kemudian mungkin ada justifikasi, ada stigmasi, segala macam. Ketika ini mau dibawa ke ranah hukum, memang sekali lagi memang harus ada bukti juga, karena pada hakikatnya juga hukum pidana itu berbicara tentang bukti konkret, di samping kita juga menemukan adanya apa yang menjadi niat dengan sengaja, mens rea, dan ada aksi, ada actus reusnya. Seperti itu. Tapi overall dari diskusi ini menjadi jelas kiranya bagi kita bahwa terkait dengan apakah fenomena yang ada terkait itu hoax atau keterbukaan informasi atau bagaimana orang menanggulangi COVID dengan tidak menciptakan kerumunan-kerumunan, saya pikir secara yuridis ini sudah diatur dan cukup baik
meskipun mungkin dengan keluarnya 3 perundang-undangan baru, Perpu, kemudian ada PP, ada Kepres. Nah, itu memang dibuatnya dalam jangka waktu yang sangat tergesa-gesa mungkin ya. Dan faktanya mungkin masih ada banyak hal yang tidak tercover secara perundang-undang atau secara konstitusi, tapi kita juga mengingat bahwa di dalam kehidupan ini sebenarnya kita juga punya norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Saya pikir itu yang akan menjadi pedoman juga ketika kita berperilaku di dalam masyarakat. Oke, baik Bu Malam, Yovita. Tommy, mohon izin. Silakan Malam. Tommy, mohon izin. Pak Usman. Tommy, mohon izin. Ya, silakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ibu, kami mempertegas yang Ibu sampaikan tadi. Kami juga mohon tanya, terkait dengan penanggulangan COVID-19 ini kan berkenaan dengan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, merujuk dengan Undang-Undang 6 tahun 2012, terkait dengan kekarantinaan kesehatan, kenyataannya aturan pelaksananya kan belum ada gitu loh. Baru PP aja itu kan terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, sedangkan untuk Kepres 11 2020 itu terkait dengan kedaruratan kesehatan masyarakat. Lah, yang jelas di sini kan butuh aturan pelaksanaannya gitu loh. Kami mohon petunjuk. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, secara teknis nih mau bagaimana gitu ya, karena kan kalau kita menunggu rasanya ini sudah keadaan darurat kok harus menunggu. Mungkin kira-kira begitu ya Bapak ya. Jadi memang kalau kita mau persiapan runtut untuk kegiatan untuk keadaan darurat itu memang kayaknya repot kalau harus menunggu secara tahapan-tahapan yuridis itu. Tetapi mungkin karena penanggulangan ini ujung tombaknya itu adalah para medis ya utamanya, maka merujuknya mungkin kita bisa pakai juga pendasar pada perundang-undangan yang ada. Misalnya kita melihat undang-undang tentang praktek kedokteran, kemudian kita rujuk lagi tentang undang-undang rumah sakit, itu yang terkait langsung dengan pelayanan medik. Kemudian juga kalau kaitannya dengan masalah sosial di masyarakat, ya kita bisa lihat tadi ke undang-undang ITE sebagai pelengkap dari, karena memang dalam keadaan darurat kan semua pihak itu tidak bisa linear saja yang melaksanakan, tapi semua pihak harus sinergi, harus kolaboratif gitu. Meskipun katakanlah untuk mempersiapkan tahapan secara yuridis yang benar itu tidak tercapai, tetapi minimal secara sosiologis ini loh sudah ada instrumen hukum yang akan mengatur masyarakat ini begitu. Bisa menambahkan Ibu? Cukup Pak ya, cukup ya. Oh gitu, terima kasih Pak Tommy. Ya, chatnya cukup ya, karena chatnya mau banyak banget Pak Tommy. Saya melengkapi ada satu pertanyaan ini, apakah rumah sakit diperbolehkan menyampaikan data pasien jika ada wartawan atau TNI? Dalam hal ini mungkin lebih tepatnya kita fokusnya ke kepolisian atau TNI. Bagaimana tanggapannya Bu ya? Iya, jadi memang kalau menurut bunyi undang-undangnya memang itu ada kemungkinan untuk pembukaan rekam medis. Tetapi kan yang bersangkutan yang bertanya ini saya rasa rumah sakit juga punya SOP, masing-masing rumah sakit itu punya peraturan internal rumah sakit untuk juga tidak dengan serta-merta ketika ketemu dengan TNI kah atau tidak, atau ketemu dengan pihak-pihak atau kelompok yang mungkin bisa menggunakan kekuasaannya untuk mempressure rumah sakit. Saya pikir rumah sakit juga punya aturan internal rumah sakit yang juga akan membatasi itu, akan membuat sebuah kebijakan-kebijakan sampai pada batas mana itu boleh begitu Pak Tommy. Oke. Baik Bu Yovita, ada waktu sedikit saya ingin minta tanggapan justifikasi dari Bu Yovita. Saat ini juga ada penolakan terhadap yang sudah meninggal ya dari suatu daerah, tidak boleh dimakamkan di daerahnya. Menurut Bu Yovita dalam hal ini yang paling utama bagi masyarakat pemahaman akan hukum kesehatan atau hukum itu sendiri?
Mohon maaf, saya nggak begitu dengar pertanyaannya Pak Tommy, tetapi artinya begini, kejadian di satu daerah yang katakanlah ada pemulasaran jenazah, itu saya pikir itu sudah ada permennya sendiri ya, sudah ada SOP-nya sendiri untuk bagaimana pemulasaran jenazah, dan ketika itu keluar tentu tujuannya secara sosiologis adalah untuk mengamankan kondisi masyarakat dari penyebaran virus yang sedemikian cepat. Saya pikir kita lihat saja sisi positifnya begitu ya. Memang kadangkala hukum itu berfungsi sebagai agent of social change. Jadi ada hal-hal yang secara sosial mungkin ini terpelihara sebagai suatu keyakinan, harus di jenazah itu harus diperlakukan sedemikian hormatnya, oke. Tapi dalam keadaan tertentu saat ini hukum berfungsi sebagai agent of social change, sebagai law as a tool as social engineering. Saat ini ada pembaharuan masyarakat yang dibawa oleh hukum itu, sehingga yang ingin dicapai dari satu aturan bahwa ini akan mengamankan kondisi masyarakat yang bersangkutan itu bisa tercapai. Gitu Pak Tommy. Baik, jadi Bu Yovita menggunakan pemikiran Lauren M. Friedman, Bu ya? Bukan, lebih ke Roscoe ya, Pak Tommy. Ya, karena memang faktanya kepentingan-kepentingan masyarakat ini akan terus berbenturan gitu. Jadi kita positive thinking bahwa pemerintah berupaya, tapi tentu juga itu harus sinergi dari semua pihak. Karena hukum itu nggak cuma apa yang diatur di dalam undang-undang, tetapi hukum adalah apa yang hidup pada kondisi real di masyarakat. Begitu, Pak. Ya. Kembali pada persoalan bisa dipidana atau tidak, aturannya sih udah jelas. Ya. Selamat malam, Ibu, dari Surakarta, Universitas Surakarta. Waktunya sudah habis ya, Pak. Mohon maaf, waktu sudah habis. Oh, alah. Ya. Baik, saya terima kasih, lain waktu aja. Terkait pidana tidak ada pengaturnya semua, dan Bu Yovita tadi memberikan suatu kesimpulan bahwa masyarakat juga harus mendapatkan pemahaman akan hukum agar tidak terjadi perbuatan yang ya aneh-aneh seperti penolakan dan lain sebagainya. Karena waktu sudah tinggal sedikit, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita sehat walafiat. Selamat malam. Iya, selamat malam. Salam sehat untuk semuanya.